Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menyampaikan materi tentang pemahaman matematis dan motivasi belajar. Yang pertama yaitu pengertian pemahaman matematis. Menurut Mayer, pemahaman merupakan aspek fundamental dalam pembelajaran, sehingga model pembelajaran harus menyertakan hal pokok dari pemahaman. Nah, dari pernyataan tersebut, pemahaman adalah aspek pembelajaran yang menyertakan hal pokok dari pemahaman. Hal-hal pokok dari pemahaman untuk suatu objek meliputi tentang objek itu sendiri, relasi dengan objek lain yang sejenis, relasi dengan objek lain yang tidak sejenis. Selanjutnya, pemahaman menurut Hewson dan Thorndike adalah konsepsi yang bisa dicerna oleh siswa sehingga siswa mengerti apa yang dimaksudkan, mampu menemukan cara untuk mengungkapkan konsepsi tersebut, serta dapat mengeksplorasi kemungkinan yang terkait. Dari pendapat tersebut berarti bahwa seorang siswa dapat memahami jika siswa tersebut mengerti dan dapat menemukan cara untuk mengungkapkan suatu konsepsi. Lalu yang ketiga, pengertian pemahaman menurut Driver adalah kemampuan untuk menjelaskan sesuatu situasi atau tindakan. Dari pendapat tersebut diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan paham apabila ia bisa menerangkan atau menjelaskan kembali isi dari suatu konsep yang ia peroleh secara mandiri. Dan dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman matematis adalah pengetahuan suatu konsep dan kemampuan untuk menerangkan kembali apa yang diperoleh. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk memahami secara matematis berarti bahwa orang tersebut memiliki pengetahuan apa yang telah dipelajari dan dapat menggunakan konsep dalam konteks matematika dan di luar konteks matematika. Untuk selanjutnya yaitu pengertian motivasi belajar. Yang pertama, menurut Muhyiddin Syah, motivasi belajar adalah keseluruhan daya gerak yang ada di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Lalu yang kedua yaitu pengertian motivasi belajar menurut Sudirman. Nah, Sudirman mengatakan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dan kegiatan belajar, dan memberi arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu tercapai. Lalu yang ketiga, W.S. Winkel berpendapat bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa untuk menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu, maka tujuan yang dikehendaki siswa tercapai. Nah, dari ketiga pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah serangkaian dorongan atau kekuatan pendorong yang datang dari dalam diri sendiri dan dari luar untuk melaksanakan kegiatan belajar dan dapat menimbulkan perubahan terhadap tujuan yang diinginkan agar pembelajaran dapat tercapai. Lalu ada indikator pemahaman matematis. Indikator pemahaman matematis menurut Yuda Negara yaitu menyatakan ulang sebuah konsep, mengklasifikasikan sesuai dengan sifatnya,
mengidentifikasi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu. Dan indikator yang terakhir yaitu mengaplikasikan konsep atau logaritma dalam pemecahan masalah. Lalu selanjutnya ada indikator motivasi belajar. Hamzah B. Uno mengemukakan bahwa indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, adanya hasrat dan keinginan berhasil. Nah, hasrat dan keinginan untuk berhasil dalam belajar pada umumnya disebut motif berprestasi, di mana motif berprestasi merupakan motif untuk berhasil dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Nah, seseorang yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi cenderung untuk menyelesaikan tugasnya dengan cepat tanpa menunda-nunda. Lalu yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan belajar. Seseorang dalam menyelesaikan tugasnya karena adanya dorongan menghindari kegagalan. Nah, seorang siswa dalam mengerjakan tugas dengan tekun karena apabila tidak dikerjakan atau tidak dapat menyelesaikan tugasnya, maka tidak akan mendapatkan nilai dari gurunya. Lalu indikator yang ketiga yaitu adanya harapan dan cita-cita masa depan. Nah, seorang siswa yang ingin mendapatkan nilai pelajaran yang tinggi, maka akan belajar dengan tekun dan menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh gurunya dengan tuntas. Lalu indikator yang keempat yaitu adanya penghargaan dalam belajar. Nah, adanya pernyataan verbal seperti pujian atau penghargaan lainnya terhadap perilaku baik dan hasil belajar siswa yang baik merupakan cara yang mudah dan efektif dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang kelima yaitu adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Suasana yang menarik menyebabkan proses belajar menjadi bermakna, di mana akan selalu diingat dan dipahami. Dengan adanya kegiatan yang menarik, dapat memotivasi dan menggairahkan siswa untuk belajar sehingga siswa menjadi aktif di kelas. Lalu indikator yang terakhir yaitu adanya lingkungan belajar yang kondusif. Dengan adanya lingkungan belajar yang kondusif, seperti keadaan kelas yang bersih, tertata rapi, suasana kelas yang nyaman, dan sebagainya, dapat membangkitkan motivasi belajar siswa dalam menjaga siswa tetap fokus dalam belajar. Lalu di sini ada macam-macam. Yang pertama yaitu macam-macam pemahaman matematis. Ada pengubahan. Pengubahan memiliki indikator di mana siswa memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan bahasanya sendiri, lalu mampu mengubah ke dalam bentuk yang lain yang menyangkut pemberian makna dari suatu informasi yang bervariasi. Lalu yang kedua ada pemberian arti, yaitu siswa yang memiliki kemampuan yang menafsirkan maksud dari bacaan tidak hanya dengan kata-kata dan frase, tetapi juga mencakup pemahaman suatu informasi dari sebuah ide. Dan macam pemahaman matematis yang terakhir yaitu ekstrapolasi, yaitu siswa memiliki kemampuan untuk memberikan perkiraan dan prediksi yang didasarkan pada sebuah pemikiran, gambaran kondisi dari suatu informasi. Lalu selanjutnya ada macam-macam motivasi belajar. Nah, menurut Tamunan, motivasi menurut sumbernya dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang ditimbulkan dari diri seseorang. Nah, biasanya muncul karena adanya harapan, tujuan, dan keinginan terhadap sesuatu sehingga memiliki semangat untuk mencapainya. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu sesuatu yang diharapkan diperoleh dari luar diri seseorang.
biasanya dalam bentuk nilai dari suatu materi, misalnya imbalan yang diperoleh atas suatu upaya yang telah dilakukan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi pemahaman matematis. Ngalim Purwanto mengungkapkan bahwa berhasil atau tidaknya pemahaman itu tergantung pada bermacam-macam faktor, yaitu yang pertama ada faktor individu. Yang termasuk dalam faktor individu antara lain kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan latihan, motivasi, dan faktor pribadi. Lalu yang kedua yaitu faktor sosial. Yang termasuk ke dalam faktor sosial antara lain keluarga, guru, dan cara mengajarnya, alat-alat yang digunakan dalam belajar, lingkungan, dan kesempatan yang tersedia serta motivasi sosial. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Syamsu Yusuf, motivasi belajar timbul karena beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal itu ya ada fisik. Fisik merupakan faktor yang mempengaruhi dari tubuh dan penampilan seseorang. Lalu ada juga psikologis, yang merupakan faktor yang berhubungan dengan aspek yang mendorong atau menghambat aktivitas belajar. Lalu di dalam faktor eksternal terdapat faktor sosial, yaitu faktor yang berasal dari manusia di sekitar lingkungan. Dan ada juga faktor non-sosial, yang merupakan faktor yang berasal dari kondisi fisik di sekitarnya. Selanjutnya ada manfaat motivasi belajar. Yang pertama, menumbuhkan semangat belajar. Dengan adanya motivasi, maka mendorong siswa untuk terus belajar. Lalu yang kedua, mengejar mimpi. Belajar merupakan salah satu upaya dalam mengejar mimpi, karena semua mimpi harus dikejar dengan usaha yang keras. Yang ketiga, menumbuhkan sikap optimis. Dengan selalu optimis, maka siswa akan terus semangat belajar. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan jiwa pantang menyerah, sehingga siswa tetap semangat dalam berbagai kondisi. Selanjutnya ada contoh dari pemahaman matematis. Yang pertama, saat siswa belajar dapat menjelaskan ulang maksud dari pelajaran tersebut. Yang kedua, siswa dapat mengerti contoh yang benar dari suatu materi. Yang ketiga, siswa dapat mengelompokkan suatu objek dari suatu materi. Dan contoh yang terakhir yaitu siswa mampu memaparkan suatu materi secara berurutan. Untuk yang terakhir yaitu contoh dari motivasi belajar. Beberapa contoh kalimat yang dapat meningkatkan motivasi belajar yaitu hidup adalah tentang belajar. Lalu ada lakukanlah. Kalau Anda sukses, Anda berbahagia. Kalau Anda gagal, maka Anda belajar. Ada juga petualangan dalam hidup adalah seberapa banyak Anda belajar. Dan yang terakhir yaitu Anda belajar dan berusahalah untuk mencapai kesuksesan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.